Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Heru Prayogo MPD selaku dosen mata kuliah Cirebon Studies. Saya Taswib dengan nomor induk 2281131089 dari kelas A22. Di sini saya bermaksud menyampaikan rangkuman makalah kelompok 3 yang berjudul Cirebon Era Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Cirebon pada masa Syarif Hidayatullah yang juga dikenal sebagai Sunan Gunung Jati adalah periode penting dalam sejarah Jawa Barat dan Indonesia karena melibatkan perjalanan ke tanah Jawa, berdirinya kerajaan Islam, dan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Yang pertama, terkait dengan perjalanan ke tanah Jawa, Sunan Gunung Jati adalah seorang ulama dan pemimpin sufi yang berasal dari wilayah Yaman. Pada abad ke-15, ia melakukan perjalanan ke tanah Jawa dengan maksud menyebarkan ajaran Islam. Kedatangannya ke Jawa Barat membawa pengaruh besar dalam penyebaran Islam di wilayah ini. Selanjutnya berdirinya kerajaan Islam Kasunanan Cirebon. Sunan Gunung Jati memainkan peran sentral dalam pembentukan kerajaan Islam Cirebon. Ia adalah salah satu tokoh yang berperan dalam pendirian kerajaan ini pada abad ke-16. Kasunanan Cirebon kemudian menjadi salah satu kerajaan Islam yang kuat di Jawa Barat. Selanjutnya, penobatan Panetep Panatagama Rasul Rat Sunda Bumi. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam penobatan Panetep Panatagama Rasul Rat Sunda Bumi. Ia adalah gelar yang diberikan kepada penguasa Cirebon yang dianggap sebagai pemimpin agama Islam di wilayah ini. Hal ini menunjukkan peran pentingnya dalam memperkuat identitas Islam di Cirebon. Selanjutnya ada Petatah Petitih Sunan Gunung Jati. Petatah Petitih adalah ajaran atau nasihat-nasihat yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati kepada pengikutnya. Ajaran ini mencakup aspek agama, moral, dan etika yang menjadi pedoman bagi umat Islam di Cirebon. Menjangan wulung dan azan pitu di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Salah satu kisah terkenal yang terkait dengan Sunan Gunung Jati adalah kisah menjangan wulung dan azan pitu atau azan 7 kali. Konon, Sunan Gunung Jati menyuruh seorang wanita bernama Menjangan Wulung untuk menggantikan tempatnya saat berdoa di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dan saat wanita itu melantunkan azan, ia melakukan 7 kali yang menjadi tradisi hingga saat ini. Selanjutnya ada Sri Kandi Cirebon, yaitu Nyimas Gandasari, Fathahilah, dan Jayakarta. Selama masa ini, Cirebon juga melahirkan beberapa tokoh penting seperti Nyimas Gandasari. Selain itu, tokoh terkenal Fathahilah yang berasal dari Cirebon memainkan peran penting dalam penaklukan Jayakarta oleh Kesultanan Demak yang menjadi awal berdirinya kota Jakarta. Pada akhirnya, era Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah periode penting dalam sejarah Cirebon dan Jawa Barat secara keseluruhan. Peranannya dalam penyebaran Islam, pendirian kerajaan Cirebon, dan tradisi-tradisi yang berkembang selama masa itu telah membentuk identitas sejarah dan budaya Cirebon yang kaya. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.